Kalau kufur nikmat, kalau ingkar nikmat, kalau enggak pandai bersyukur terhadap nikmat Allah, inna adzabi lasyadid. Azab Allah sangat pedih. Menandakan dia bahagia karena dia mempertahankan akidahnya. Sampai terakhir Bilal bin Rabah apa? Ditaruh di tengah padang pasir, betul? Perutnya ditindih apa? Apakah dia menangis? Apakah dia mengeluh? Bahagia karena selalu hatinya ma'rifatullah. Terus mencari cara bagaimana aku bisa dekat dengan Allah. Ahad, ahad, la ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya kayaknya cuma 5 orang. Saya ulangi ya. Saya mendoakan, panjenengan juga sama-sama mendoakan. Saya doakan yang jawab salam semangat, ikhlas lillahi ta'ala, insyaallah rizkinya Allah luaskan. Aminnya aja gak semangat. Yang jawab salam semangat, ikhlas lillahi ta'ala, rizkinya Allah luaskan. Insyaallah keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Yang belum punya jodoh Allah kasih jodoh yang soleh solehah. Yang amin yang belum nikah aja ya, jadi yang udah nikah jangan amin lagi. Karena saya lagi safar, nanti doanya makbul. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Al-ayah, sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang banyak diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Dan juga tentunya sesuai dengan tema hari ini, bahagia. Allah memberikan kita nikmat bahagia, yaitu rasa syukur yang banyak kepada Allah atas nikmat yang kita berikan. Maka yuk kita sama-sama ucap alhamdulillah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua bagian dari umat Rasulullah yang nanti di yaumul akhir akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati tim kajian dari mana tadi? Dari dakwah Gembiraria, betul ya? Dakwah Gembiraria, wih asik bener ya. Dan juga dari komunitas manapun yang hadir di Kendal, wabil khusus para ustadz ustazah, para hafidh hafidhah, para kiai, para bunyai yang alhamdulillah juga hadir bersamai kita semua dalam dakwah di Kendal. Namun tak kenal maka tak sayang. Nama saya Dimas Nafadli. Mungkin ada yang sudah pernah ketemu? Sudah ketemu ya? Sudah ketemu? Oh, di mana? Ada deh gitu ya. Yang akhwatnya udah ya? Ada yang pernah ketemu? Sudah? Sudah ada yang follow Instagram saya?
Ada yang belum? Astagfirullah ya. Harusnya segera follow ya, karena bisa ngikuti. Ini saya pakai sarung, pakai jas resmi banget ya. Harusnya ngikutin pakai baju casual gitu ya, baju yang anak-anak muda karena namanya majelis asik ya. Jadi majelis anak-anak muda. Tapi karena sejak jam 3 kami sudah keluar safari dakwah tadi bersama Syekh Husain Jabir. Kami mendampingi salat subuh jamaah, lanjut kajian. Jam 6 saya izin Syekh Husain ke hotel, saya ke sini. Dari sini saya menemani safari dakwah beliau lagi sampai pulang nanti sore ke Jakarta. Maka ada sarungan ya, sarungan jas gitu. Ya mudah-mudahan ya satu hati satu pikiran. Jangan lihat penampilannya, insya Allah ambil manfaatnya apa yang saya sampaikan. Amin. Saya di Masjid Fadli di Semarang, dari Semarang. Ya alhamdulillah aktivitas secara umum adalah Ketua Umum Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Saya Ketua Umum, pembina Yayasan Quran Ar-Rahmah, pengasuh Lembaga Tahfidz Quran Madani, ya, dan juga founder dari Jelang Nikah, menikah untuk ke surga, sama pembina klinik nikah Semarang. Nah, ini bagian nikah-nikah nanti kita bahas sedikit ya. Oke langsung aja karena tadi dibisik-bisik pengajiannya sampai setengah 10 ya. Nah, tapi alhamdulillah saya sejak di sini sejak sampai jam 7 tadi, alhamdulillah sampai belum buka. Ya, tapi alhamdulillah senang gitu. Bisa bersilaturahim dengan antum semua. Insya Allah tema kita hari ini ada yang tahu? Ada yang tahu? Tema hari ini ada yang tahu? Ada? Ustadz pokoknya saya di sini sami nawato. Nah iya sih, tapi ada yang tahu nggak temanya apa? Biar nyambung gitu. Kenapa? Kebahagiaan sejati, betul ya? Seorang muslim adalah bisa mendapatkan surga Allah, betul? Oke, ini tema umum. Tapi kita akan bahas nanti dari sisi kebahagiaan. Ikhwah fillah rahimakumullah. Tadi saya muqaddimah ada 2 surat atau 2 ayat, ya. Tapi ayat kedua, ya, atau di surah kedua dalam Quran surah Yunus ayat 58. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Artinya apa? Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Nah, ini kita bahas gembira ya. Hendaklah mereka bergembira karena Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Saya ulangi ya, mohon disimak. Artinya katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka happy, mereka gembira, mereka senang. Kenapa? Karena Allah kasih rahmat dan karunia. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ya, karunia dan rahmat Allah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ini tidak bisa bahagia itu berarti dinilai dengan materi, sepakat? Dinilai dengan benda, sepakat? Maka kalau berbicara bahagia, ini berbicara tentang satu nilai yang ada di dalam hati, di dalam diri kita. Kalau berbicara bahagia, ini bukan dilihat Ustadz, itu ada akhwat dapat suami orang kaya, dia tinggal di gedung besar, dia tinggal di rumah gedong, mobilnya 4. Tanya, apakah itu harta tolak ukur bahagia? Halo? Seorang ikhwan, betul? Nikah, dapat akhwat, cantik, soleh, betul ya? Alhamdulillah, amin. Ya insya Allah. Lalu dapat rumah, mobil banyak, rumahnya gedong. Tapi saya tanya, apakah tolak ukur bahagia dilihat dari hartanya?
Apakah menjamin dengan dia tinggal di rumah besar, mobil banyak, apakah bahagia? Tidak. Oke, satu. Kedua, ada orang naik mobil Mercy, lewat kayak saya tadi tuh, lewat sawah-sawah dia tuh, lewat sawah-sawah. Lalu saya lihat, tapi ini dia pakai Mercy. Yang Mercy bilang gini, enak ya, saya lihat ada bapak, ada ibu sama anak 2. Habis macul gitu, habis macul buka nasi liwet, dibungkus pakai daun jati, buka rantang, walaupun hanya ikan asin, makan bareng-bareng ketawa-tawa, enak ya gitu. Padahal dia pakai Mercy. Lalu yang lagi makan bilang, Pak, iya enak ya Pak, pakai Mercy, mobilnya mahal, mobilnya bagus, mewah lagi. Wah itu mah udah hebat bener deh punya Mercy. Yang punya Mercy ngomong bahagianya dia, dari sisi yang lain bahwa perasaannya bahagia karena bisa bersama keluarga, bisa bersama orang yang dia cintai, berkumpul ada di situ dan saling berbagi sukacita. Tapi satu sisi orang yang lagi makan, anaknya, bapaknya ngelihat ada orang lewat pakai Mercy, itu tanda kebahagiaan, ternyata bukan. Ternyata tidak dikatakan bahagia. Berarti yang kita harus pahami adalah ternyata bahagia itu tidak bisa diukur dengan harta, tidak bisa diukur secara zahir, tidak bisa dilihat secara fisik, tapi apa? Arti bahagia itu, nih tadi saya catat ya, supaya nggak lupa ya, bolehlah ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Jadi saya catat yang penting-penting. Maka arti bahagia adalah kondisi hati yang dipenuhi dengan keyakinan, dengan iman, ya. Kondisi hati yang dikuatkan atau yang dipenuhi dengan keyakinan, iman dan perilaku sesuai dengan keyakinan itu. Jadi yang namanya bahagia itu hatinya itu diliputi dengan keimanan kepada Allah dan aktualisasi kehidupannya sesuai dengan apa yang diyakininya. Jelas? Jelas? Maka kalau ada orang, ya, kalau ada orang yang pada saat melakukannya itu bisa jadi dia berbuat maksiat, pasti tentunya kebahagiaan ini terlihat dari kualitas keimanannya. Pada saat ada orang berbuat dosa dan bangga dengan perbuatan dosanya, pasti terlihat balik lagi tentunya dia sesungguhnya tidak bahagia karena hatinya tidak dipenuhi dengan keimanan. Maka iman itu ternyata terlihat dari bagaimana hati yang dipenuhi dengan keyakinan kepada Allah, hati yang dipenuhi dengan bagaimana takarub ilallah, mahabbatullah, ma'rifatullah, itulah bahagia yang sesungguhnya. Jadi semua aplikasi kehidupan yang ada di dirinya, di hadapan wajahnya, langkah kakinya, semuanya adalah dia landasi dengan keimanan kepada Allah. Dikasih ujian, dia lihat dengan kacamata bahagia. Kalau imannya mantap, ujiannya menjadi nikmat. Betul? Betul? Dia dikasih apa? Musibah, tapi diliputi hatinya dengan keimanan karena bahagia. Semakin banyak kuat tinggi imannya, maka musibah itu bukan menjadi landasan untuk menjadi futur atau dia jauh daripada Allah. Maka ini sangat luar biasa berbicara bahagia, ya, karena maaf, banyak yang salah tafsir. Ustadz bahagia ya dia jadi PNS, belum tentu. Ustadz enak ya dia punya usaha ini, restoran, punya usaha mobil, punya usaha jasa, masih muda lagi. Enak ya, bahagia pasti. Belum tentu kalau hati orang itu, kalau dirinya tidak diliputi dengan penuhnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenal Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah kenal? 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 Enggak Ustadz, enggak kenal, belum ketemu lagi ya. Paling kita baca di sirah. Bahagia enggak Bilal bin Rabah? Bayangkan
disiksa, ya, disiksa, dicambuk, diseret, kakinya satu seret kuda ke sana, tangannya diseret ke belakang, tapi rasa tersenyum, ahad, ahad, ahad. Bayangkan kalau kita lihat secara logika, nggak, itu namanya disiksa Ustadz, nggak bahagia Ustadz, sakit Ustadz, pasti perih Ustadz. Belum tentu. Ternyata siksaannya menandakan dia bahagia karena dia mempertahankan akidahnya. Sampai terakhir Bilal bin Rabah apa? Ditaruh di tengah padang pasir, betul? Perutnya ditindih apa? Apakah dia menangis? Apakah dia mengeluh? Bahagia karena selalu hatinya ma'rifatullah. Terus mencari cara bagaimana aku bisa dekat dengan Allah. Ahad, ahad, la ilaha. Oh, kalau orang udah bahagia begitu, dikasih kondisi apapun, ma'rifatullah. Selalu mencari cara untuk berhubungan dengan Allah. Selalu cari celah bagaimana 1001 jalan, gak ngelihat kekurangannya, tapi selalu bagaimana caranya hatinya selalu terhubung kepada Allah. Bilal bin Rabah. Siapa lagi? Ada Imam Abu Hanifah disiksa, ya, Imam Abu Hanifah disiksa, dicambuk setiap hari. Bahagia kenapa? Karena mencari cara untuk bagaimana terus taat kepada Allah dengan komitmennya untuk la ilaha, karena hatinya sudah diliputi dengan iman. Jangankan dikasih rezeki bro, jangankan dikasih nikmat bro, disiksa aja, dicambuk aja selalu bahagia, surga insya Allah tempatnya. Kenapa? Karena hatinya sudah dipenuhi dengan keimanan. Masya Allah. Ada orang dikasih jari 10, gak sengaja jari kelingking diuji, gak kena paku, kena pisau. Kalau melihat dari sisi iman, yang dia sebut apa? Innalillah. Nanti ada kita bahas di poin terakhir. Dia sebut apa? Innalillah atau astagfirullah. Karena apa? Melihat bahwa kejadian itu pasti ada rencana Allah, betul? Atau bisa jadi apa? Bisa jadi kalau kita bayangkan nih, daun berguguran, jatuh satu demi satu dari dahannya, itu pasti ada rencana Allah. Kita terkena pisau, tersandung, itu bisa jadi cara Allah untuk apa? Menggugurkan dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Kesandung aja ada artinya. Seorang syekh, ya, di salah satu tempat mau wudu, syekh itu, ya, kebetulan ada jamaah-jamaah. Lalu syekh itu wudu, mungkin karena nggak lihat ada batu, ya, kesandung. Akhirnya apa? Sampai kuku jempolnya copot. Bayangkan tuh, mau wudu, kan ada orang yang udah siap tahu kesandung sama nggak kesandung beda ya, beda ya. Kesandung apa? Sampai kuku jempolnya copot, tanggal. Kebetulan di tempat wudu itu bukan hanya syekh, ada satu orang jamaah yang juga wudu dekat syekh. Lalu ngelihat syekh kesandung, bukannya, maaf, umumnya kan orang bilang, aduh sakit gitu ya, gimana sih, malah marah-marah, ada batu, malah nyalahin batu atau benda yang ada di situ. Tapi syekh tadi didengar oleh jamaahnya, oleh salah satu jamaahnya, pas kesandung bilang apa? Alhamdulillah. Kaget, bayangin tuh, alhamdulillah, innalillah, astagfirullah. Intinya langsung bagaimana cara, bukan spontan lagi, cara setiap kejadian ilallah, setiap kejadian Allah, nikmat Allah, sakit Allah, ujian Allah. Gimana caranya secepat itu? Bisa difahami? Jadi apapun dalam pikirannya, bagaimana cara terus untuk berhubungan dengan Allah. Ya, di jalan ada yang nyerempet, ya, ada yang kesel, ya, itol apa segala macam, tadi saya gitu ya. Tapi pada saat langsung ada kebahagiaan di dalam hati, astagfirullah, bisa jadi saya pun nanti bisa
melakukan yang sama di satu saat, maka kita sabar. Bagaimana cara berpikir karena adanya iman, apapun yang ada di hadapannya adalah bahagia. Karena iman kita, atau bagaimana cara kita mencari jalan ma'rifatullah untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh tadi pas ke Sandung bilang alhamdulillah, ditanya oleh jamaah, "Ya Syekh, tadi saya lihat kamu ke Sandung Syekh, kuku jempolmu copot. Kenapa engkau bilang alhamdulillah padahal itu sakit Syekh?" Betul, saya kesandung batu dan kuku jempol saya tanggal atau copot. Kenapa saya bilang alhamdulillah? Karena masih banyak nikmat Allah yang Allah berikan dari ujung rambut sampai ujung kaki yang masih besar nilainya dibandingkan saya ngelihat satu kejadian yang bisa jadi itu sangat kecil kekurangan dari diri saya. Maka saya sebut alhamdulillah, bisa jadi itu wasilah bahwa itu jadi wasilah dosa-dosa saya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada celah untuk ngomong kotor, nggak ada celah untuk berpikir negatif, nggak ada celah untuk selalu berpikir ini yang menyebabkan salah, kenapa begini, kenapa begitu. Nggak, udah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya cepat cari cara untuk mencari jalan bahagia. Iman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilal bin Rabah jelas disiksa, tapi siksaannya itu bukan menjadi jauh daripada Allah, malah mencari cara untuk terus dekat dengan Allah. Lalu Imam Abu Hanifah, ya, lalu apalagi kita belajar juga dari Nabi Muhammad SAW di Taif. Bayangkan dilempar kotoran hewan, ya, dilempar batu, dibilang apa? Orang gak waras, dibilang orang gila, dibilang apa sampai apa? Sampai di satu saat malaikat bilang sama Nabi Muhammad, Rasulullah, wahai Rasul, izinkan aku ngangkat gunung, aku biar timpahin tuh ke masyarakat sini yang gak menerima engkau. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, bisa jadi mereka tidak menerima aku sekarang, tapi aku yakin anak-anak keturunannya insya Allah berada pada jalanmu ya Allah. Bayangkan tuh. Maka tidak salah kita bahas hari ini tentang kebahagiaan. Maka menurut Imam Al-Ghazali arti bahagia, ya tadi secara umum ya. Menurut Imam Al-Ghazali arti bahagia adalah puncak kebahagiaan pada manusia adalah jika dia berhasil, kata Imam Ghazali, jika ia berhasil mencapai ma'rifatullah, mencapai cara untuk bagaimana senantiasa mengenal Allah dengan cara apapun, dengan melihat tanda-tanda kebesaran Allah baik di darat, di laut, dan melihat bagaimana Allah telah menciptakan dirinya sebagai makhluk hidup ciptaan Allah yang sempurna. Maka menjadi apa? Menjadi puncak kebahagiaan pada manusia jika berhasil mencapai ma'rifatullah, telah mengenal Allah, mencari cara untuk mengenal Allah, melihat betapa besar nikmat yang Allah berikan, yang kalau saja pohon seluruh bumi ini dijadikan pena, seluruh air laut di bumi ini dijadikan tinta, tidak akan pernah bisa menggambarkan nikmat dan kebesaran Allah tidak terhitung. Masya Allah. Ini kita baru ngomong bahagia nih, ya. Kita baru berbicara bahagia. Kalau surga insya Allah orang yang sudah dipenuhi imannya, ya, sudah senantiasa berusaha, ya, atau bagaimana mencari jalan untuk terus mengenal Allah. Kalau surga ini bagian daripada hadiah yang Allah berikan atas rahmatnya kepada kita, ya. Ihwa fillah rahimakumullah, ya, bahwa di dalam kitab Nasahihul Ibad
Ada 3 yang mengatakan bahwa, atau ada 3 tanda orang yang paling bahagia. Ya, dalam kitab Nasahihul Ibad, ya, ada 3 ya yang menyatakan bahwa 3 tanda orang yang paling bahagia. Yang pertama adalah orang yang mempunyai hati alim. Apa itu hati alim? Ya, hati yang alim, hati yang baik, ya, yang apa? Monggo, makasih. Ya, yang apa? Yang hatinya selalu, ya, selalu merasakan bahwa Allah selalu mengawasi dirinya, Allah selalu menyertainya. Ya, dalam Quran surah Al-Baqarah 187, ya, coba dibuka, ya, 187 Al-Baqarah, ya, 187 ya insyaallah ya, kalau nggak 187 186. Bunyinya begini: wahai Muhammad, apabila hambamu menanyakan tentang aku, katakanlah aku dekat. Ya, wahai Muhammad, apabila hambamu menanyakan tentang aku, katakanlah aku dekat. Surat berapa? 186 ya. Berarti maaf, bukan 187, 186. Wahai Muhammad, dalam firman Allah artinya apabila hambamu menanyakan tentang aku, katakanlah aku dekat. Ya. Ya. Ini para ulama ya memberikan bahasanya gambaran bahwa dekatnya itu bagaikan sedekat urat nadi. Lalu dalam pendapat ulama yang lain bahwa Allah itu, karena waktu itu di zaman Rasulullah itu kendaraannya menggunakan apa? Unta ya. Jadi pada saat nanjak ke bukit, leher unta kan menyeimbangkan kan? Ke depan apa ke belakang? Kalau orang naik itu ke depan apa ke belakang? Nahannya ke belakang kan? Leher untanya pada saat naik, para sahabat mau naik unta, lalu lehernya ke sini, mendekati wajah penumpangnya. Nah, ada yang dari ulama menggambarkan sedekat leher unta. Maksudnya apa? Saking dekatnya Allah dengan kita. Maka kalau ada sampai orang yang frustasi, sampai orang yang gak move on, dia gak bisa bangkit dari masalahnya, sampai ada yang boring, sampai ada yang gak bisa hidup, ya maksudnya apa? Perasaan bahagianya udah mati, berarti termasuk jatuhnya syirik. Karena tidak percaya adanya Allah. Karena tidak percaya apa? Allah akan memberikan pertolongan. Ini termasuk syirik, walaupun syirik kecil. Karena dia nggak bisa hidup, merasa apa? Nggak bisa bangkit. Ya. Maaf nih ya, ada lagu, makanya hati-hati kalau denger lagu. Saya juga nggak nyalahin lagunya ya, tapi ada orang yang akhirnya kebawa. Anak-anak muda sekarang kan kalau dengerin lagu sampai apa? Melo, nangis gitu ya. Bener gak? Denger lagu sampai masuk kamar, ngunci kamar, peluk guling gitu ya. Sampai nangis karena lagi melo-melo. Di sini sih enggak, alhamdulillah. Di sana begitu, di sono sini sih enggak ya. Lagi gitu, lagi melo, tahu-tahu dengar lagunya apa? Maaf. Ya, ini dilihat dari kata-katanya aja. Bila ku jatuh dan tak bisa bangkit lagi, aku tenggelam, sedihnya hidup. Benar enggak? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi, aku tenggelam, hidupnya susah benar gitu. Betul enggak? Betul enggak? Kayaknya hidupnya ya Allah berat banget, padahal Allah katakan apa? Gimana? Dalam Quran surah Al-Baqarah akhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha
laha ma kasabat wa 'alaiha mak. Allah kasih sesuatu itu sesuai dengan apa? Tapi kalau ada orang yang sampai statement hidupnya berat, gak akan bisa bangkit, gak akan bisa maju, 7 turunan gak akan bisa kaya. Aduh, ini mah sedih. Apalagi ada anak-anak milenial, pemuda-pemuda Islam yang berpikirnya demikian. Aduh, ini kalau bisa hadapin begitu, yuk kita diskusi bareng. Kenapa dia nggak akan berpikir, nggak akan bisa bangkit, nggak akan bisa maju? Ya, astagfirullah. Karena itu mempengaruhi, ya, mempengaruhi apa? Mempengaruhi alam bawah sadarnya. Karena lagu apa yang sering dengar kata Rasulullah gitu ya. Kita nanti pada saat meninggal, ya, pasti melakukan ritual apa yang sering kita lakukan sewaktu hidup. Saya ulangi, pada saat kita meninggal menuju akhir-akhir 100 hari meninggal, ya, kita akan kembali ritual aktivitas sesuai dengan apa yang kita lakukan selama hidup. Kalau hidupnya maksiat, nauzubillah, dalam akhir hidupnya pun dalam kondisi yang bisa jadi jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama dalam kitab Nashihul Ibad, yaitu ada 3 tanda orang yang paling bahagia adalah yang pertama orang yang mempunyai hati alim. Ya, hati ya yang mana dia merasa selalu diawasi Allah dan Allah dekat sehingga apa? Bukan be yourself, apa namanya kalau the best ya, kita tuh merasa insya Allah ya menjadi ya kuntum khairu ummah, umat yang terbaik, bukan sombong, bukan, karena yakin Allah udah kasih potensi gitu loh. Jadi kalau kita mau lemas, kita mau merasa nggak move on, ingat ya, laqad khalaqnal insana fi apa kata Allah, aku ciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Itu yang mungkin bisa jadi salah satu bentuk kita harus termotivasi. Ya, amin. 2, apa 2? Yang kedua ya, tanda orang yang paling bahagia dalam kitab Nashihul Ibad adalah orang yang selalu memiliki perilaku sabar. Wasta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, sabar terbagi 3. 1, sabar dalam menjalani perintah Allah. Ternyata dalam menjalani perintah Allah pun harus sabar, betul nggak? Betul nggak? Mau datang Ahad ini aja nih, itu menjalankan perintah Allah harus sabar, benar. Sabar apa? Sabar melawan hawa nafsu. Wih, benar-benar. Ya, ada orang ustadz, ya, diskusi, saya nih mau menjauhkan minum-minuman keras. Belum lama ada yang curhat ke saya, ustadz, ya, saya kemarin ke hotel sendirian. Ngapain? Makin narkoba. Uangnya banyak, saya tahu, uangnya banyak. Gajinya tiap bulan dia bisa hampir 50-70 juta. Tapi pada masa pada masa nya itu pada masa mungkin dia dibenturkan dengan ujian yang menurut dia berat, dia ngambil jalan pintas, mendingan aku sewa hotel yang mahal, aku sendirian di dalam hotel, lalu pakai sabu-sabu. Sabu. Berarti pada saat dia ya dibenturkan dalam hal ini, sesungguhnya dia dalam kondisi yang tidak sabar. Maka 1, sabar dalam menjalani perintah Allah. 2, sabar dalam menerima musibah. 3, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. 3 aja. Apa yang pertama? Sabar dalam menjalani perintah Allah. 2, sabar dalam menerima musibah. 3, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ustadz, saya sabar,
Sabar ini orang bahagia ini ada 3 cirinya. 1 tadi apa? Ya, orang yang hatinya alim. 2, berperilaku sabar. Ternyata sabar dibagi lagi, ada sabar jalanin perintah Allah, sabar meninggalkan kemaksiatan. 3, sabar dalam pada saat terkena musibah responnya bagaimana. Ustadz, saya mau qiyamul lail, bisa nggak langsung berproses gitu, tiba-tiba jam 2 bangun langsung sholat 11 rakaat, bacanya satu rakaat 1 juz? Bisa? Amin Allahumma. Tapi ternyata butuh proses. Betul? Butuh proses. Prosesnya bagaimana? Ustadz, saya berproses dulu, ada tahapnya. Apa yang pertama? Bismillah, saya berniat, ya Allah, saya nanti bangun jam 2, ya Allah mudahkanlah, ya Allah ringankanlah tubuh hamba untuk bangun melaksanakan qiyamul lail. Dan setelah itu ya Allah, saya yang ikhwan, saya sholat berjamaah di masjid. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baca Al-Ikhlas, baca Al-Falah, baca An-Nas, ya Al-Falaq, An-Nas, dan baca ayat kursi, bismillah tidur. Terus apa lagi? Sabar lagi menjalankan perintah Allah, pakai waker, ya jam handphone. Ini baru tahap-tahapnya baik, ini tahap-tahapnya bentuk ikhtiar karena sabar dalam menjalani perintah Allah. Berat nggak bangun qiyamul lail? Berat, makanya sabar, butuh proses. Berat nggak puasa? Berat. Kenapa? Yang biasanya makan dari terbit fajar itu makan kita kan sampai terbenam makan, tapi puasa sabar. Kenapa sabar? Tahan. Karena puasa itu terbit matahari sampai terbenam haram makan. Boleh makan setelah maghrib, kan begitu. Sabarnya ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah Allah, nggak ngeluh, ya nggak malas-malasan. Ustadz, saya sabar puasa, gimana sabarnya? Ya saya sabarnya menjalani hadis, ya ini hadisnya kan lemah, tapi dia jalanin hadis itu. Apa? Tidurnya orang berpuasa bernilai ibadah. Saya sabar Ustadz, habis subuh saya tidur, sabar, saya sabar. Bangun zuhur, sholat zuhur, tidur lagi Ustaz, sabar. Bangun asar gitu ya, saat asar tidur lagi, astagfirullah ya. Padahal setelah subuh, setelah asar Rasulullah melarang kita untuk tidur. Boleh istirahat boleh, tapi jangan dijadikan alasan sabarnya demikian. Ya, maka ya tadi juga ada sabar pada saat menerima musibah. Bagaimana respon awal kita pada saat kita terkena musibah? Ya, musibah yang sifatnya alam, banjir, longsor, ya, dan juga alam yang lainnya, atau sabar pada saat kita kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Ustadz, saya masih belum bisa melupakan orang tua saya yang kemarin kena COVID Ustadz. Rasanya saya menyesal, rasanya sudah. Menyesal boleh, tapi jangan sampai demikian. Bisa jadi itu adalah cara Allah untuk mencintai orang tua kamu. Yang harus kamu lakukan sekarang apa? 1, doain aja. Udah doakan, pasti itu pilihan yang terbaik. 1, doakan. 2, tunaikan apa yang belum tertunaikan oleh orang tuamu, baik dalam bentuk wasiat atau dalam bentuk pesan-pesan. Yang 3, jalin silaturahim sama orang-orang dekat dari orang tuamu. Bismillah sampai nanti menjadi amal jariah orang tuamu. Gitu Ustadz? Iya. Cepat. Kenapa? Ya harus cepat move on. Ya, sabar menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjalani ujian, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ya, ini berproses juga. Ya. Belum lama ada anak-anak remaja yang pengen hijrah, mau nikah dia. Ustadz, ya saya pemabok Ustadz. Gitu. Mabok? Iya. Oh, lalu apa yang mau kamu tanyakan atau mau curhat apa? Ustadz, saya kan pemabok nih, bisa nggak saya dapat jodoh yang solehah? Tuh, bisa nggak? Bisa nggak? Gimana caranya Pak?
Gimana caranya? Yang laki-lakinya jadi gini. Bahasanya gini. Kita mau dapat kadar dari air ini sepenuh ini kan begitu. Berarti kita harus mempunyai kapasitas untuk memenuhi botol ini kan. Sehingga kapasitas airnya persis seperti ini. Ya, ini analoginya. Pada saat kita ingin jodoh yang solehah, jangan fokus terhadap makhluknya. Fokus untuk kita, ya, memperbaiki diri kepada Allah dengan bertobat, dengan beristighfar, menjauhi yang begitu lagi, sehingga Allah pantaskan kita mendapatkan jodoh yang sesuai dengan diri kita. Namanya sukufu. Kalau kita fokus saja sama makhluknya, mau soleh, mau soleh, mau soleha, mau soleha, tapi kita tidak berusaha untuk menjadi soleh, tidak berusaha untuk menjadi soleha, bagaikan apa? Bagaikan merindukan bulan. Jadi kayaknya sulit. Peluang ada Ustadz? Ada, tapi peluangnya kecil. Maka akhirnya apa? Orang yang bilang sudah maaf minum minuman keras, ayo bertahap tinggalkan, pelan-pelan. Alhamdulillah. Akhirnya bisa. Ya, makanya maaf banyak artis-artis ya yang di TV yang juga sudah berhijrah kan. Walaupun misalnya tato, ada apa, masih ada bekas misalnya anting segala macam, tapi masya Allah gitu. Proses hijrahnya butuh kesabaran nggak proses hijrah? Butuh kesabaran nggak? Butuh, karena dia sudah terbentuk puluhan tahun yang lalu melakukan kemaksiatan, sekarang bersih kembali ke jalan Allah, insya Allah dosanya semua Allah hapuskan. Amin. Amin. Akhirnya apa yang terjadi? Bertahap untuk meninggalkan itu. Ya, insya Allah. Lalu yang ketiga, apa yang ketiga? Ya, tanda orang yang paling bahagia dalam kitab Nashihul Ibad adalah orang yang mempunyai sikap puas. Maksudnya puas apa? Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu syukur. Dalam Quran surah Ibrahim, ya, ayat ke-7, surat ke-14 ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah, sadaqallahul azim. Apa artinya? Ini balasan bagi orang-orang yang selalu puas, selalu syukur. Apa? Allah akan tambah nikmatnya, Allah akan lipat gandakan nikmatnya. Tapi ayatnya belum selesai, ya. Inna adzabi lasyadid. Kalau kufur nikmat, kalau ingkar nikmat, kalau enggak pandai bersyukur terhadap nikmat Allah, inna adzabi lasyadid. Azab Allah sangat pedih. Maka ciri orang yang bahagia itu pandai bersyukur. Bahagia selalu, ya. Bahagia dengan kondisi apapun, bukan pasrah, tapi dia menerima segala apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena meyakini dengan iman Allah pasti punya rencana, ya. Maaf, ini saya karena di jodoh ya, jadi saya boleh kasih contoh tentang jodoh. Ada seorang akhwat yang ta'aruf sebanyak 26 kali, ya, selama sebanyak 26 kali. Pertama proses belum cocok, saya belum bilang gagal loh ya, belum cocok. Proses lagi kedua belum cocok. Makanya kalau ta'aruf, ya, kalau ta'aruf itu jangan ember, udah dibilang-bilang diumumin, jangan. Ta'aruf itu rahasia. Ya jangan dibilang dulu, itu tuh ikhwan aku, jangan. Atau si akhwat, jangan, nggak boleh. Atau ikhwannya, biasanya yang paling ember ikhwan atau akhwat? Ikhwan. Hati-hati, ya. Akhirnya apa? 26 kali, ya, 26 kali ta'aruf, husnuzon. Selalu bersyukur, ya Allah, mungkin hari ini belum cocok, insya Allah proses berikutnya cocok. Terus dia semakin mendekatkan diri kepada Allah, bentuk syukurnya ya,
selalu mengamalkan ya, daripada kemudahan-kemudahan dengan istighfar, dengan sedekah, qiyamul lail, ya, puasa Senin Kemis. Akhirnya apa yang terjadi? Atas izin Allah, ta'aruf yang ke-27 kali Allah hantarkan jodoh dengan cara yang baik. Masya Allah. Ternyata pas dilihat-lihat, karena dia sudah fokus terhadap dirinya, karena si akhwat tadi tahu bahwa jodoh itu cerminan dirinya, sampai lupa kriteria jodohnya, sampai saking ingin memperbaiki dirinya. Pas dapat yang ke-27 itu, dia ingat kriterianya, kan pasti nerima proposal kan, langsung Masya Allah kata akhwatnya. Kenapa? Ternyata 100% sesuai dengan apa yang dia idam-idamkan. Masya, kok jadi pada baper gitu sih? Enggak ya? Enggak Ustadz, saya udah nikah, alhamdulillah. Yang belum semoga termotivasi, amin. Amin Allahumma. Husnudzon, berbaik sangka, selalu syukur ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terakhir ya. Yang terakhir ya, kata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, ya, jika dimiliki seseorang ya, maka ia berbahagia dunia dan di akhirat. Ada 5. Jika hal ini dimiliki seseorang ya, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, ya, beliau berkata, jika dimiliki seseorang maka ia berbahagia di dunia dan di akhirat. Ada 5 ya. Apa yang pertama adalah senantiasa menyebut la ilaha illallah dari waktu ke waktu. Kata siapa? Abdullah bin Amr. Ya, maka dia akan bahagia bukan hanya dunia, wal akhirah. Di dunianya bahagia, di akhiratnya Allah kasih bahagia. Pernah dengar materi gini? Ada orang yang bahagia di dunia tapi belangsak di akhirat, gitu ya? Belangsak itu apa? Rugi. Ada orang yang rugi di dunia, rugi di akhirat. Tapi ada orang yang mungkin, maaf, di dunianya miskin tapi di akhiratnya bahagia. Tapi ada juga yang bahagia dunia, bahagia di akhirat. Ini diantaranya. Apa yang pertama? Senantiasa orang itu selalu melafazkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Apa la ilaha illallah? Tiada ilah ya selain Allah, dari waktu ke waktu. Jadi ya, Abdullah bin Amr bilang, orang yang bahagia itu dunia akhirat senantiasa dari waktu ke waktu. Ya, orang tersebut senantiasa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Walaupun gak jahar, lagi begini saya yakin, saya husnudzon, pasti antum semua pasti sedang berzikir. Walaupun gak kelihatan megang tasbih atau megang digital atau megang jari, tapi insya Allah hati kita ya pasti antum semua sedang berzikir. Amin. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha dalam hati. Naik motor, la ilaha illallah. Naik mobil, la ilaha illallah. Beraktivitas, la ilaha illallah. Ya, betul? Karena apa? Ya, Rasulullah kan bilang, siapa yang meninggal dengan menyebut kata la ilaha, tempatnya di mana? Di surga. Tapi nggak segampang yang kita bayangkan. Maka proses la ilaha illallah terlihat dari bagaimana lisan kita senantiasa berzikir tidak, mengaplikasikan tidak tentang la ilaha illallah. Satu, ya senantiasa dia menyebut la ilaha illallah. Tapi secara makna apa? Makna nih, makna keseharian. Tiada ilah selain Allah. Berarti apa? Tiada yang paling diyakini, ya Tuhan itu, ya tidak ada yang diyakini lagi selain Allah. Hanya Allah yang menjadi Tuhan, yang menjadi apa? Karena banyak bilang la ilaha illallah masih percaya paranormal, masih percaya zodiak,
ramalan bintang, masih percaya dukun, masih percaya gandain uang, betul nggak? Loh, dia la ilaha illallah, KTP-nya Islam, tapi aplikasinya sesungguhnya menduakan Allah. Gimana la ilaha illallahnya benar? Padahal apa? Kata Abdullah bin Amr, bahagia dunia akhirat kalau senantiasa la ilaha illallah disebut dan diaplikasikan dalam kehidupan. Satu, dua. Apa dua? Ya. Apabila orang tersebut mendapat bencana, dia senantiasa mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 156. Nah, coba dilihat ya. Mohon maaf nanti kalau saya ada yang salah, mohon bisa dibenarkan. Apa artinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Jadi bukan hanya pikiran saja, tapi setiap kena musibah secara langsung gitu ya, spontan itu pasti berzikir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la ilaha illallah. Gampang ya, gampang. Karena ada orang yang setiap kepleset spontannya bukan innalillahi, bukan astagfirullah, malah apa kodok karena dia seneng dengerin alam bawah sadarnya mikir kodok gitu ya, cebong misal kalau cebong anaknya ya, ini kodok gitu ya. Kenapa yang diingat ya dalam kondisi alfanya yang ngomong begitu, tapi kalau yang diingat adalah Quran, adalah zikir, pasti yang disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un atau astaghfirullah gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Abdullah bin Amr ya mengatakan dia manusia bisa bahagia dunia dan di akhirat apabila apa? Apabila manusia itu ya dianugerahi nikmat yang dia sebut adalah alhamdulillah. Ini pun bentuk syukur. Apa arti alhamdulillah? Segala puji bagi Allah, memuji Allah ya, mengucap alhamdulillah. Dikasih hadiah alhamdulillah. Ini bentuk-bentuk rasa syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat betul ya? Betul, keempat ya. Apa yang keempat? Ya, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an bilang, jika dimiliki manusia atau seseorang dia bisa bahagia dunia akhirat. Yang keempat adalah apabila manusia tersebut memulai sesuatu kegiatan atau aktivitas, dia mulai dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim ya, dengan menyebut nama Allah. Dia memulai segala sesuatu dengan bismillah ya, apapun ya, melakukan aktivitas mengawalinya dengan bismillah, mengakhirinya dengan alhamdulillah ya. Bismillah mau berangkat ke kuliah, mau berangkat kerja, bismillah kaki kanan ya. Lalu mau melakukan aktivitas, bismillah. Seluruhnya memulai dengan menyebut nama Allah. Mau memotong hewan kurban ya, bismillah, Allahu akbar dan lain sebagainya. Yang terakhir ya, yang terakhir. Apa yang terakhir ya? Adalah ya menurut Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, manusia itu bisa dapat bahagia dunia akhirat. Yang kelima, jika terlanjur orang itu berbuat dosa, jika terlanjur berbuat maksiat, jika terlanjur berbuat khilaf kepada Allah, maka dia sebut astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih ya. Aku memohon ampunan kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya ya. Astaghfirullahaladzim wa atubu
ilaih. Artinya apa? Aku memohon ampunan kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Ya, jadi ini juga bagian daripada muhasabah. Ya, muhasabah. Jadi benar banget orang yang bahagia itu ya diantaranya orang yang jika terlanjur. Berarti kan kalau terlanjur tuh dia sadar kan? Ya, betul? Terlanjur buat dosa, terlanjur buat salah. Berarti kan dia menyadari salahnya itu kan? Itu kan bagian juga dari apa? Muhasabah, introspeksi. Karena itu juga bagian dari tanda kebahagiaan orang yang iman, gemar muhasabah. Ya, gemar muhasabah. Setiap melakukan dosa, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Buat dosa lagi, terus aja istighfar. Obatnya istighfar. Para ulama sepakat bila kelihatan. Ya, kemarin saya nyampein di Nestle Central Java, kajian khusus internal GM. Saya sampaikan bahwa iman itu Rasulullah bilang bisa kusam seperti pakaian, bisa lusuh, lecek. Maka harus dia apa? Dicuci, dibersihkan. Kalau orang bilang di laundry. Ya, dengan apa? Dengan apa? Tapi tanda leceknya nih saya sampaikan. Tanda leceknya apa? Satu, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya malas dalam beribadah. Dua, suka nunda-nunda. Tiga, menganggap remeh setiap ibadah, wajib maupun sunnah. Maka para ulama sepakat masuk dalam astagfirullahaladzim. Para ulama sepakat bila ciri-ciri ini sudah ada di dalam diri kita, malesnya, nunda-nundanya, disuruh ulama sepakat membersihkan noda-noda dalam hati dengan istighfar. Ada seorang sahabat muhasabah ya, waktu di zaman Rasulullah ini ada sahabat yang senang muhasabah. Ada yang muhasabahnya di pinggir pekarangan ngegali 2x1. Betul? Pernah dengar kisahnya? Setiap dia dari luar, aduh lupa ya Allah saya tadi maksiat, tidur di situ. Nangis netes air matanya, gimana nanti saya mati kalau saya nanti belum mempersiapkan amal-amal. Bangkit dari situ semangat lagi beribadah. Tapi ada seorang sahabat yang sampai bermuhasabah, mengingat salah dan kemaksiatannya atau kehilafannya sebanyak 12.000 kejadian. 12.000 kesalahan. Akhirnya apa? Dari 12.000 itu dia ingat satu. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ingat lagi satu. Astagfirullahaladzim wa atubu. Ingat lagi satu sampai 12.000. Dia ingat by one, satu persatu salah dan hilafnya sebanyak 12.000. Masya Allah. Kita berapa? Ratusan ustadz itu pun sengaja dilupain. Astagfirullah ya. Maka kita disunnahkan perbanyak istighfar. Baik, wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi semangat kita semua untuk menjadi orang-orang yang bahagia. Tapi bukan hanya dilihat dari bahagia secara zahir, harta maupun fisik, tapi bahagia untuk senantiasa hatinya dipenuhi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan kita senantiasa berzikir, hati kita terhubung kepada Allah, aplikasi kita bagian dari rasa syukur, banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Insyaallah kita bisa ketemu nanti di lain kesempatan.